Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran kali ini. Semoga pada pertemuan kali ini kalian hadir semua ya. Walaupun pembelajaran kita masih kurang efektif dikarenakan masa pandemi pada saat ini. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Amin. Oh iya, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan apabila kalian berada di luar rumah dikarenakan hal yang penting yang mengharuskan kalian untuk berada di luar rumah, maka penting sekali untuk kalian tetap menjaga jarak. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui informasi mengenai cuaca, iklim, dan musim. Nah, anak-anak, pada pertemuan kemarin kita telah membahas apa itu cuaca. Ayo, apakah di antara kalian ada yang masih ingat apa itu cuaca? Ya, benar sekali. Cuaca merupakan keadaan udara di suatu tempat atau wilayah tertentu. Nah, jadi di setiap wilayah ataupun daerah tertentu mempunyai cuaca yang berbeda-beda loh. Hal itu dikarenakan oleh tekanan udara di setiap wilayah bisa saja berbeda. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu? Ternyata ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut dengan ilmu meteorologi. Sekarang kita masuk ke iklim. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu berdasarkan sinar matahari yang dapat diterima oleh bumi. Jadi, oleh sebab itu, iklim di suatu wilayah bahkan negara berbeda-beda. Hal ini pun diakibatkan berdasarkan sinar matahari yang dapat diterima oleh bumi dan menyinari wilayah tertentu dengan sangat lama. Kira-kira iklim dibagi menjadi berapa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Iklim dibagi menjadi 4. Nah, apa saja ya? Yang pertama yaitu iklim tropis. Nah, iklim tropis atau tropika merupakan daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu yang dibatasi oleh dua garis lintang 23,5 lintang selatan dan lintang utara. Nah, tropis atau tropika berasal dari bahasa Yunani yaitu tropos, yang berarti berputar. Karena posisi matahari yang berubah antara dua garis balik dalam periode yang disebut tahun. Istilah tropis kadang digunakan untuk menyebut tempat yang hangat dan lembab sepanjang tahun, walaupun tempat itu tidak terletak di antara dua garis balik. Tumbuhan di daerah tropis biasanya berdaun lebar dan hijau abadi, atau tidak menggugurkan daun. Atau jika memiliki perilaku peluruh, mereka tidak dipengaruhi oleh suhu atau durasi radiasi matahari, melainkan oleh ketersediaan air di tanah. Nah, tumbuhan di iklim tropis ialah meranti, kapur, keriung, akasia, dan palem. Nah, untuk hewan di iklim tropis yaitu gajah, terenggiling, kuda nil, harimau, badak, cendrawasih, dan orangutan. Nah, untuk negara-negara yang beriklim tropis yaitu seperti negara Kenya, Singapura, Filipina, India, Brazil, dan termasuk Indonesia. Yang kedua yaitu iklim subtropis. Iklim subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara
dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan pada lintang 23,5 derajat utara dan selatan. Nah, kondisi iklim di subtropis diwarnai dengan gangguan dan rintangan dari alam seperti badai, hujan salju, atau tornado. Negara-negara yang termasuk wilayah iklim subtropis pada belahan bumi bagian utara ialah yang pertama, sebagian besar kawasan benua Eropa kecuali negara kawasan Skandinavia. Yang kedua, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat bagian utara. Yang ketiga, Amerika Serikat dan sekitarnya. Dan yang keempat, Afrika Utara dan Afrika bagian selatan. Sedangkan di bumi bagian selatan yaitu ada negara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Selatan. Nah, untuk tumbuhan di iklim subtropis yaitu lavender, mouse rose, dan blanket flower. Hewan iklim subtropis yaitu seperti rusa, beruang, dan koala. Yang ketiga yaitu iklim sedang. Kawasan iklim sedang merupakan salah satu kawasan di dunia yang sering diguyur hujan. Karena kawasan ini sering diguyur hujan, maka dapat tumbuh tumbuhan secara alami. Salah satu hutan hujan alami yang ada di kawasan iklim sedang adalah hutan hujan iklim sedang. Hutan ini juga tersebar di Eropa, Asia bagian utara, Kanada, dan Alaska. Untuk tumbuhan di iklim sedang yaitu seperti cemara dan pinus. Hewan iklim sedang yaitu beruang, serigala, dan kelinci. Kemudian yang keempat yaitu iklim dingin. Wilayah kutub memiliki iklim yang berbeda dengan wilayah bumi bagian lainnya. Kawasan iklim dengan kondisi lingkungan sangat dingin ini disebut dengan iklim dingin. Iklim dingin terjadi di kawasan bumi yang terletak 60 derajat di atas garis lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara yang mengalami iklim dingin adalah Alaska, Kanada, Islandia, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Rusia bagian utara. Di kawasan tersebut, suhu ketika musim dingin dapat mencapai minus 0 derajat Celcius, sementara suhu di musim panas cenderung sejuk. Untuk tumbuhan yang hidup di iklim dingin yaitu seperti bioma tundra dan bioma taiga. Untuk hewan di iklim dingin biasanya adalah beruang grizzly, rusa, dan serigala. Anak-anak, iklim ternyata sangatlah sulit untuk diprediksi. Iklim dapat diamati dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan puluhan tahun. Apakah kalian tahu? Ternyata ilmu yang mempelajari iklim disebut dengan klimatologi, dan yang menyebabkan terjadinya musim adalah iklim. Membahas mengenai musim, kira-kira kalian tahu tidak apa itu musim? Wah, benar sekali. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Negara-negara yang terletak jauh dari garis khatulistiwa mempunyai 4 musim. Ada yang tahu musim apa saja? Ayo, sebutkan. Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu musim panas. Musim panas adalah salah satu musim di negara berhawa sedang.
Tergantung letak sebuah negara, musim panas dapat terjadi pada waktu berbeda-beda. Dampak negatif dari musim panas. Dampak musim panas bagi kesehatan yang pertama yaitu dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Dan yang kedua yaitu selain dehidrasi, musim panas juga mengakibatkan manusia lebih mudah untuk mengalami stres. Dan yang ketiga, udara panas juga dapat menyebabkan sakit kepala jika terlalu lama terkena paparan sinar matahari. Dampak bagi lingkungan, yaitu pasokan air bersih akan menurun karena mata air mulai mengering. Dan yang kedua, pepohonan akan mulai mengering dikarenakan mengalami kekurangan nutrisi air. Nah, ternyata musim panas juga memiliki dampak positif loh. Apa saja, ayo? Yang pertama yaitu jadwal liburan. Dan yang kedua, berkurangnya banjir. Dan yang ketiga, masa berbuah. Yang kedua yaitu musim dingin. Musim dingin atau musim salju ialah saat paling dingin di bumi. Di belahan bumi utara, musim dingin dimulai sekitar tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Sementara di belahan bumi selatan dimulai sekitar tanggal 21 Juni hingga 23 September. Dampak positif dari musim dingin ialah meningkatkan kekebalan tubuh, mempercepat inflamasi, tidur menjadi lebih nyenyak, konsentrasi lebih fokus, dan meningkatkan kesehatan jantung. Dampak negatif dari musim dingin yaitu resiko asma meningkat, resiko frostbite, dan yang ketiga kulit kering, penurunan berat badan. Yang ketiga yaitu musim semi. Musim semi biasanya ditandai dengan kuncup bunga mulai bertunas, hewan-hewan terbangun dari hibernasi selama musim dingin. Kondisi tersebut seolah-olah menjadikan bumi terasa hidup kembali setelah musim dingin yang beku. Musim semi tidak terjadi di Indonesia loh, karena Indonesia berada di wilayah Khatulistiwa. Musim ini hanya terjadi di negara yang berada di wilayah subtropis hingga sedang. Yang keempat yaitu musim gugur. Musim gugur adalah salah satu dari 4 musim di daerah beriklim sedang dan merupakan masa peralihan dari musim panas ke musim dingin. Dalam zona beriklim sedang di bumi, musim gugur merupakan musim panen bagi tanaman-tanaman yang ditanam atau bersemi pada musim semi, dan pepohonan peluruh meluruhkan daun-daunnya. Nah, ternyata ada beberapa negara yang memiliki 4 musim, yaitu Korea, Jepang, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Dan negara yang memiliki 2 musim ialah seperti negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, ada yang tahu kira-kira musim apa saja ya yang ada di Indonesia? Ayo. Ya, betul sekali. Musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau atau kering adalah musim daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Nah, pada musim kemarau sebaiknya kita harus berhemat air ya anak-anak. Lalu, musim hujan. Musim hujan atau musim basah adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim?
Nah, anak-anak, hal ini disebabkan negara kita Indonesia berada di garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Anak-anak, dalam geografi, garis khatulistiwa merupakan garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua bagian belahan bumi utara dan selatan. Garis lintang ekuator adalah 0 derajat. Panjang garis khatulistiwa bumi dapat sekitar 40,070 km. Anak-anak, dari pembelajaran kita tadi, kira-kira kalian lebih suka materi mengenai apa? Ayo, cuaca, iklim, atau musim? Untuk kalian yang ingin lebih tahu informasi mengenai cuaca, iklim, dan musim, lebih sering membaca buku ya mengenai materi tersebut. Anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian terima dan pahami. Kurang dan lebihnya, Ibu memohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa setelah belajar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.